Mari Pak. Oh iya, Silakan masuk. Oke. Dengan duduk Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya sehat, alhamdulillah. Dengan Bapak Sugiarto ya Pak? Iya Pak, betul. Jadi niat Bapak datang ke rumah saya pada hari ini untuk melakukan konseling ya Pak? Iya Pak, saya di sini ingin melakukan konseling sama Bapak. Jadi sebelumnya saya mau tahu dulu nih biografi singkat Bapak, boleh ya Pak? Boleh Pak. Saya ini namanya Sugiarto Pak ya. Dan di sini saya masih belum memiliki pekerjaan. Yang mana di sini saya seorang pengangguran Pak. Pengangguran. Lalu sebelum masuk ke masalah inti nih Pak, saya mau tanya dulu, apakah Bapak sebelumnya pernah melakukan bimbingan konseling Pak? Sebelumnya Pak, saya sudah pernah melakukan bimbingan konseling. Sudah pernah? Sudah pernah Pak. Berarti Bapak sedikit tidaknya sudah tahu ya Pak aturan-aturan dalam melakukan konseling. Tahu. Jadi di dalam dunia konseling ini saya ingatkan lagi ya Pak, ada dua asas penting yang kami pegang selaku konselor Pak. Yang pertama itu ada asas keterbukaan dan juga ada asas kerahasiaan Pak. Kedua asas ini diwujudkan untuk terlancarnya proses konseling Pak. Bapak dituntut harus terbuka terhadap saya selaku konselor. Karena keterbukaan itu tadi, asas kedua itu Pak, asas kerahasiaan. Dan Bapak tidak perlu takut jika terdapat hal-hal yang bersifat aib. Dan sekiranya Bapak bisa menceritakan kepada saya, berarti masalah Bapak bisa diselesaikan secara kompleks Pak. Oke Pak. Lalu selanjutnya saya mau tahu nih Pak, kira-kira yang menjadi permasalahan Bapak ini apa? Jadi gini Pak ya. Saya langsung cerita Pak ya. Langsung boleh. cerita permasalahan saya. Jadi gini Pak, saya ini itu sering sekali mendapat hinaan atau biasa sering dikucilkan oleh masyarakat. Itu karena saya ini seorang pengangguran Pak. Saya itu sebenarnya tidak mau menjadi pengangguran Pak, tetapi karena bagaimana ya mau ceritanya, karena saya itu pernah mengalami sebuah kecelakaan. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat itu saya tidak mampu untuk melakukannya Pak. Karena dulu saya pernah jatuh dan tangan saya itu hampir patah. Jadi sekarang untuk mengangkat yang berat ataupun menjadi pekerjaan buruh itu sangat sulit bagi saya. Nah, di situ Pak saya juga iri terhadap masyarakat yang yang berpenghasilan tinggi itu. Sedangkan saya cuman seorang pengangguran dan juga tamatan saya itu bukan tamatan S1 atau S2. Tamatan saya cuma tamatan SMA atau SLTA. Nah, jadi di sini saya itu merasa merasa dikucilkan oleh masyarakat, yang mana di sini kan saya ada istri dan juga ada anak. Jadi saya harus menafkahi mereka semua, tetapi saya ini hanya seorang pengangguran. Dan saya banyak sekali mendapat hinaan-hinaan dari masyarakat di tempat tinggal saya Pak. Berarti ujung-ujungnya masalah Bapak ini ke ekonomi juga ya Pak, betul sekali, ekonomi. Dan untuk sekarang Bapak seorang pengangguran, sedangkan Bapak juga punya keluarga ya Pak? Iya Pak, udah keluarga, satu istri dan satu anak. Mungkin dalam permasalahan sosial ini memang menjadi masalah yang klasik lah Pak ya, yang betul, umum Pak, memang betul. Selaku manusia memang membutuhkan materi. Dan sebenarnya saya mau bekerja, tetapi untuk bekerja berat itu saya tidak bisa Pak. Oh, dikarenakan karena kan saya pernah mengalami kecelakaan dan hampir patah. Oh, jadi alasan Bapak ya karena bukan tidak mau tapi masalah fisik ya Pak ya? Masalah fisik Pak. Berkenaan dengan ekonomi, apakah Bapak pernah mendapatkan atau job yang sekiranya sesuai dengan minat dan bakat Bapak? Saya bakat itu tidak terlalu Pak ya, tapi kalau hobi itu saya punya, tapi hobi saya itu cuma di musik Pak. Hobi saya di musik, iya.
Hobi Bapak di musik. Cuman Kalau sekedar boleh hobi, tahu, Pak. musik jenis apa itu, Pak? Yang biasa saya main itu jenis musiknya itu musik pukul, Pak, seperti gendang ataupun yang lain semacamnya seperti gendang, kompang dan juga lain Jenis perkusi ya, jenis Pak? perkusi, Pak. Ya. Lalu kalau boleh tahu nih saya tanya dulu, Pak, Ya. apakah Bapak pernah mendapatkan entah itu event ataupun penghargaan ataupun dipandang masyarakat lah Bapak sebagai seorang seniman, apakah itu ada, Pak? Kalau di masyarakat saya tidak dipandang sebagai seorang seniman, tetapi dulu saya pernah ikut semacam event tentang kesenian dan itu ada penghargaannya, sertifikatnya itu tentang masalah kesenian zapin aja, Pak, itu. Kesenian berarti Iya. paling tidak Bapak punya modal di dalam kesenian itu sendiri. Kesenian alat pukul tadi, zapin ya, Pak ya? Iya, Pak. Berarti pernah Bapak tidak terpikir tentang membangkitkan perekonomian Bapak? Mungkin secara fisik Bapak tidak bisa tadi ya, Pak? Iya, Pak, Karena betul. sudah ada masalahnya Iya. karena kecelakaan. Tetapi apakah Bapak tidak bisa mengolah atau menunjang perekonomian Bapak ini dari segi hobi Bapak? Tidak pernah sampai pikir sampai segitu, Pak. Jadi makanya di sini saya mau minta solusi ke Bapak, bagaimana caranya agar saya ini tidak dianggap remeh sama masyarakat dan juga mendapatkan penghasilan gitu, Pak. Kalau Apakah Bapak ada solusi untuk masalah saya ini? Kalau saudara minta solusi, ya sebisa saya kasih solusi ya, Pak. Ya, apa Kalau solusinya, solusi Pak? dari saya sendiri, pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi yang digaji. Jadi berhubungan Bapak kan seorang seniman tadi ya, Pak ya, Iya, Pak. bisa bermain alat musik perkusi. Yang selama ini kan Bapak kan hanya sebagai hobi. Iya, hobi, Pak. Cuman sekedar hobi. Bisa tidak Bapak ulikkan yang awalnya hobi, yang hanya ya bahasa kasarnya bisa dikatakan buang waktu, bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi Bapak? Oh, jadi maksud Bapak saya harus mengembangkan bakat yang saya punya gitu. Ya, mengembangkan bakat dan bermanfaat bagi banyak orang. Kalau saya kasih saran, Ya, apakah Pak. Bapak bisa membuat les privat tentang alat pukul perkusi? Kan Bapak menguasai itu. Oh, gitu. Bagaimana tanggapan Bapak jikalau membuat les privat tentang alat pukul perkusi ini, Pak? Saya belum pernah mencoba seperti itu, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak bilang seperti itu, mungkin ya. Tapi saya tidak menjamin. Saya akan mencobanya, Pak. Kira-kira di desa Bapak berkenaan dengan alat pukul perkusi dan zapin tadi ya, penghargaan Iya, yang Pak. dapat, itu daya minatnya tinggi atau rendah? Saya kurang tahu ya, Pak ya. Tapi yang jelas ada sedikit tidak orang yang berminat di situ, Pak. Ada Soalnya berminat? saya dulu juga bermain sama teman-teman saya yang di kampung, yang di desa. Berarti dalam artian lain, banyak masyarakat di tempat Bapak yang membutuhkan orang yang sekiranya ahli dalam bermain musik ya, Pak? Iya. Jadi maksud Bapak, saya ini agar bisa membangkitkan perekonomian hidup saya harus mengembangkan bakat itu, Pak ya. Iya, maksud saya seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pekerjaan yang paling enak itu ya hobi yang digaji. Bapak bisa menjalankan hobi, selain itu juga Bapak bisa bertanggung jawab atas Bapak kan imam di keluarga. Oh iya, kan? Pak. Untuk Iya. sekarang kan kalau Bapak paksakan seperti daerah kita kan banyak sawit, Pak. Untuk menjadi buruh sawit itu tidak mungkin. Iya, tidak mungkin, Pak. Saya tidak bisa untuk bekerja seperti itu, Pak. Jadi paling tidak kan sesuai dengan hobi dan bakat Bapak. Iya. Lalu kira-kira ada perencanaan atau tidak buat Bapak ke depan bagaimananya tentang hobi yang akan Bapak jalankan menjadi penunjang ekonomi Bapak? Insyaallah, Pak, sesuai dengan apa yang Bapak kasih solusi tadi, insyaallah akan saya jalankan dan saya mohon minta doa dari Bapak, mudah-mudahan solusi yang Bapak berikan pada saya tadi berjalan dengan baik dan saya bisa melakukannya dengan baik, Pak. Berarti
tuntas ini konselingnya? Alhamdulillah Pak, saya merasa puas dengan konseling yang Bapak berikan. Saya merasa puas dengan solusi yang Bapak berikan kepada saya. InsyaAllah saya akan melakukan, menjalankan solusi yang Bapak berikan kepada saya. Alhamdulillah. Berarti secepatnya Bapak akan lakukan perubahan dalam kehidupan Bapak? Iya Pak, saya di sini berterima kasih banyak atas solusi yang Bapak berikan. Berarti tapi nanti kalau ada kendala di dalam melakukan atau melaksanakan apa yang telah dibilang tadi, Bapak jangan segan, jangan sungkan untuk berkonseling dengan saya lagi. Oke Pak, saya akan sering berkomunikasi sama Bapak, sharing tentang apa yang saya butuhkan. Oke, mungkin untuk permasalahan saya mungkin ini aja Pak ya. Terima kasih atas solusi dan masukan yang Bapak berikan kepada saya. Saya merasa puas dengan konseling yang Bapak berikan. Baik, terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Nanti kalau ada masalah silahkan lakukan bimbingan konseling lagi. Oke, Mungkin Pak. berkenaan dengan bagaimana cara melakukan pemberdayaan dengan seni tadi. Iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.